Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Mantap. Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Oke. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk daerah Karya Baru sebentar lagi kami bagikan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah memberikan ya Tuhan makan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati berlipat-lipat kali ganda dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, tapi berdampak untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami sudah berbagi kasih. Dan ini merupakan satu komitmen kami dari Palembang Blessing untuk kami berbagi kasih dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran ibadah raya dapat melalui mobile apps My GBI MPI atau WA Center GBI MPI 0853 7888 4212. Sekolah Bethesda membuka penerimaan murid baru dan pindahan tahun ajaran 2021-2022. Kelompok bermain 2-4 tahun, TK, SD, kelas 1, 2, dan 3. Pendaftaran dan info tentang Sekolah Bethesda dapat mengunjungi konter Sekolah Bethesda di lobi gereja setelah ibadah ini. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus.
Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan. Dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita Allah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Shalom saudara. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah buat kita yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kuasa kebangkitan di hari ini akan memerdekakan kita semuanya yang ada di rumah-rumah. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita datang hari ini, kita bersyukur Tuhan sudah mati buat kita, dan hari ini lewat kebangkitannya kita akan mengalami kuasa. Dan saya percaya hari ini di dalam ibadah raya kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kita. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk karya Tuhan di kayu salib sampai hari ini buat kita. Mari datang sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik selama-lamanya. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sembah Dia, haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari dari awal katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus,
Engkau mati buat kami. Dan hari ini lewat kuasa kebangkitan-Mu, kami tahu biarlah ya Tuhan darah-Mu menguduskan kami, melayakkan kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan lawan kami yang ada di rumah-rumah semua hari ini. Haleluya. Jamah kami, penuhi kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan kita Bapak Bicara. Sembah Dia, haleluya. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau kami puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dengan imanmu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Pujilah Dia. Haleluya. Mari jemaat Tuhan di rumah-rumah. Kuasanya, kuasa kebangkitannya memerdekakan seluruh hidupmu hari ini. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan kita semua Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta
katakan amin. Berikan tepuk tangan, sorakan. Woo! Saya percaya semua di rumah-rumah siap untuk memuji-muji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, sorakan haleluya. Woo! Dia Allah sungguh baik buat kita, amin. Woo! Tepuk tangan bersama-sama buat kita. Woo! Yeah. Dia sungguh baik, dia teramat baik buat kita. Haleluya. Mari Bapak Saudara semua tepuk tangan bersama-sama. Mari bersama-sama di kemuliaan ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Come on. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Semua angkat tangannya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Semua tepuk tangan bersama-sama. Katakan dia ada di dalamku. Ya, dia ada di dalamku. Bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Oh, kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Semuanya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh yeah. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Bapak bisa di rumah-rumah semua tepuk tangan bersama-sama. Woo! Hey! He's so good to you. He's so good to me. Hallelujah. Come on. Hey! Woo! He's so good to you. He's so good to me. Jesus, Jesus, he's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you. Mari semuanya, ya. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, he's so good to you. Oh, oh, he's so good. Oh, oh, he's so good to me. Jesus, he's so good to you. Katakan Jesus, Jesus, he's so good to you and me. Jesus, Jesus, he's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Berikan sorak-sorak tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan. Woo! Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Mari semua tunjuk. Iblis dikalahkan, kuasanya hancur oleh darah anak domba. Come on. Oleh darah anak domba. Oh, oleh kesaksian siapa? Oh, iblis dikalahkan, kuasanya
duduk kembali Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik buat kami. Makasih Roh Kudus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allah, haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari sembah Dia, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi sembah Dia. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Tuhan Yesus, mari buka suaranya saudara. Uyalah makasih. Bersyukur saudaraku. Bersyukur di hari Paskah ini. Oh ya lama kasih, lama-lama untuk segala kebaikannya, untuk segala kasihnya. Oh ya lama kasih, lama-lama. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu.
kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, angkat suaranya saudara. Syukur bagimu. Makasih Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau berarti buat setiap kami. Tuhan Yesus, Kau berarti buat kami. Kau segalanya buat kami Tuhan. Oh Roh Kudus, jamah siap kami. Turunkan ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat Paskah buat siap kami ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan mengalami kuasa kebangkitan itu. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Mari saudara sembah Dia. Yesus, Yesus, Engkau berarti buat siap kami. Yesus, mari bangkitkan lagi. Bangkitkan lagi ya Tuhan semangat kami. Roh kami Yesus. Bangkitkan lagi iman kami ya Tuhan Yesus. Di hari Paskah ini. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Panggil Yesus. Yesus. Berarti bagiku. Panggil Yesus. Tutup matanya ibu bapak. Panggil Yesus. Segalanya. Yesus. Yesus. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan turunkan berkat Paskah, kado Paskah buat siap kami ya Tuhan. Semua anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Sebagai kado Paskah kami. Setiap hubungan yang retak, Tuhan pulihkan kembali. Sebagai kado Paskah ya Tuhan. Terobosan-terobosan keuangan. Mujizat-mujizat ya Tuhan. Limpahkan ya Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Paskah ini Tuhan. Pesan ada Allah yang mengasihi dunia ini. Sehingga memberikan anaknya yang tunggal. Yaitu Yesus Kristus. Untuk mati, menderita sengsara. Mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Yesus bangkit dari kematian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus. Shalom, puji Tuhan kita bisa rasakan hadirat Allah yang begitu kuat ya, di hari Paskah ini saudara. Nah judul khotbah saya adalah pesan dan makna Paskah 2021 ini saudaraku. Yang saya terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4. Ini ayat nats kita saudaraku, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah
bahwa apa? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ini adalah saudara satu pewahyuan yang diterima langsung dari Rasul Paulus. Inilah sebenarnya saudara pesan daripada Paskah. Ini pesan daripada Injil, yaitu kabar baik. Di mana saudara Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya, sesuai dengan kitab suci. Memang sudah dinubuatkan, saudaraku. Ya, dan ia telah dikuburkan. Kuburannya masih ada, saudaraku. Kalau saudara lihat, datang ke Yerusalem, di situ ada kuburannya, saudara. Tapi kuburannya sudah kosong. Yesus tidak ada di kuburan itu lagi. Kenapa? Dikatakan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 2 kali diulang, sesuai dengan kitab suci. Saudara, Yesus Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dia bangkit, saudaraku, ya kan, pada hari ketiga sesuai dengan apa? Kitab suci. Artinya kitab suci ini, Alkitab, saudaraku, apapun yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ini pesan yang kuat sekali, saudaraku. Luar biasa. Saya tuh sangat bersemangat kalau menyampaikan pesan Paskah. Menyampaikan pesan tentang keselamatan. Saudara, tentang kematian Yesus. Saudara, di kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga. Wow, saya semangat sekali. Para rasul-rasul, saudaraku, di dalam Kisah 4 ayat 33 itu juga mencatat begini, saudara. Saudaraku yang serius, apa pesan dari para rasul? Kita baca sama-sama. Kisah 4 ayat 33. 1, 2, 3. Dan dengan apa? Kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saya mau hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Saudara mau hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita harus semangat. Berikan kesaksian bahwa Yesus Kristus yang mati disalib, dikuburkan. Pada hari ketiga Yesus dibangkitkan. Saudara, sampaikan pesan ini. Saya ingin saudara semuanya mengingat, mencatat, dan membagikan pesan Paskah di tahun 2021 ini. Apa upahnya? Seperti para rasul. Mereka hidup. Apa saudara? Semua hidup dalam apa? Kasih karunia yang berlimpah-limpah. Hidup dalam kasih karunia berlimpah-limpah apa? Saudara dan saya, kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Ada 4 berkat yang sering saya omong. Berkat rohani. Saudaraku, yaitu keselamatan jiwa, hidup kekal. Kita punya hubungan dengan Kristus, dengan Dia. Saudara, spiritual connection ada dalam hadirat Allah. Itu berkat rohani yang luar biasa, saudaraku. Tadi saya dapat video, saudara. Itu wawancara daripada Larry King dengan seorang hamba Tuhan. Saudaraku, Larry King ini orang Yahudi, saudara. Yahudi Toto. Dia nanya, ya, pendetanya, ini seorang pendetanya, John MacArthur namanya. Dia bilang, apa yang terjadi apabila orang meninggal dunia? Setelah orang meninggal, apa yang terjadi setelah orang meninggal? Pendeta ini berkata begini, saudaraku, ada 2. Pertama, orang yang pertama adalah orang yang akan dijauhkan dari hadirat Allah. Orang yang kedua adalah orang yang akan tinggal bersama dengan hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dia bilang gitu. Lalu apa dasarnya? Dia bilang gitu. Karena punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan yang mana? Dia cerita tentang gini-gini. Yesus Kristus. Itulah berkat rohani, saudaraku. Katakan amin, saudara. Kasih karunia yang berlimpah, artinya apa? Kita juga dapatkan berkat apa?
jasmani, berkat hubungan sosial, dan juga berkat apa? Keuangan. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang apa sih pesan, apa sih makna daripada Paskah atau kebangkitan Kristus bagi hidup kita. Ya, saya juga ingin saudaraku yang serius dan berdoa supaya setiap kita, saudaraku, mengalami yang namanya kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa maknanya, apa pesannya? Yang pertama adalah kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa atas maut, atas kematian, saudaraku. Seseorang pernah berkata, saudara, begini, semua orang yang hidup, siapapun dia, orang besar, orang kecil, itu akan berakhir ke bawah. Karena semua yang hidup akan mati dan dikuburkan. Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus dari Nazaret, saudaraku. Yesus Kristus mengakhiri hidupnya di bumi ini. Betul, orang yang hidup pasti akan mati, lalu dikuburkan. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kuburan, dari kematian. Lalu apa? Naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki hubungan dengan Yesus, yang membangun hubungan dengan Tuhan Yesus dalam doa, pujian, penyembahan. Perhatikan saudara, peta jalan hidupnya akan sama seperti peta jalan daripada kehidupan Yesus waktu dia menjadi manusia. Yaitu apa? Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, dan Yesus naik ke surga. Itulah janji, saudara, bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mengerti dan percaya, katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, Ibrani 2 ayat 14-15 menulis, setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka, saudaraku yang Kristus, dibebaskan dari ketakutan, dari perbudakan, akan takutnya menghadapi apa? Kematian. Kenapa saudaraku? Kita baca sama-sama di sini. Ibrani 2 ayat 14-15. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari apa? Darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya, kematian Kristus, waktu Yesus mati di salib, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas apa? Maut. Saudaraku, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada apa? Kepada maut. Jadi dari peristiwa ini kita bisa menarik makna yang sangat penting, saudaraku. Yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang tidak dapat dikekang oleh maut, oleh kematian. Kenapa saudara? Sebab Yesus adalah Allah yang berkuasa atas maut. Saudara perhatikan saudaraku. Yesus tuh mati itu bukan dibunuh loh. Dia kan berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hidup tidak bisa ditaklukkan dengan kematian. Saudara perhatikan, saudara. Waktu dia di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapakku serahkan nyawaku. Dia yang berikan nyawanya, saudara. Yang ngerti katakan saudara. Jadi Yesus mati di salib, menderita, dia ikhlas, dia rela. Bukti kerelaannya dari kata-kata yang keluar pada waktu dia di atas kayu salib. Saya masih ingat gak kata-katanya? Yang pertama apa? Ketika dia udah dihajar habis-habisan, disiksa habis-habisan, saudara, diperlakukan dengan tidak adil, diludahi, dihina sehina-hinanya. Saudara, apa yang Yesus katakan? Bapak, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah hati Tuhan.
Kata-kata pengampunan, saudaraku, selalu itu keluar dari mana? Dari hati yang mengasihi. Inilah Yesus kita, saudaraku. Inilah Tuhan kita. Hal yang luar biasa. Dia adalah hidup. Dia berkuasa. Dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, di sini dikatakan bahwa saudara, Yesus ini berkata, apa saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini satu janji yang luar biasa, saudara. Dia berkata, aku nih adalah apa? Kebangkitan dan hidup. Hari ini, saudara, kita merayakan kebangkitan Kristus. Saudaraku, dia sendiri berkata bahwa aku nih kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup. Saya setiap kali kalau baca dan ucapkan ayat ini, saudara, hati saya, jiwa saya tuh getar. Kenapa? Terima kasih Tuhan, Engkau pilih aku sehingga aku bisa percaya kepadamu dan aku boleh menerima hidup. Aku akan mengalami kebangkitan dan menerima hidup. Kata namanya, saudara, hidup yang di sini adalah hidup apa, saudara? Hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa, saudara? Hubungan dengan Allah. Saudara, yang saya punya hubungan dengan Allah. Kita bisa masuk hadiratnya. Kita bisa merasakan hadiratnya. Dan di dalam hadiratnya kita merasakan apa? Kasihnya. Katakan amin, saudara. Jadi oleh kuasa kebangkitan Kristus, kita dibebaskan dari roh ketakutan. Akan apa? Akan kematian. Karena setiap orang tuh takut menghadapi kematian, apa saudara? Karena setelah kematian akan ada penghukuman. Penghukuman yang kekal. Tetapi orang-orang yang percaya pada Yesus, ini dasar firman-Nya. Kita punya keyakinan iman. Kita tidak akan takut menghadapi maut. Kenapa, saudara? Pertama, Kristus telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas apa? Atas maut. Itu pertama. Sepanjang saudara yakin ada Kristus dalam hatiku, aku punya hubungan dengan Dia, selalu aku suka akan hadiratnya. Kristus telah menaklukkan maut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jadi janji firman Tuhan, yaitu untuk dasar keyakinan iman kita bahwa kita tidak takut terhadap maut, saudara. Dia berjanji, Tuhan Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sebab apa, saudara? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yesus juga janji, saudara.
Dia akan datang lagi untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya pergi ke rumah Bapa. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini janji. Kita nggak tahu setelah meninggal itu mau kemana. Tapi Tuhan janji kau nggak usah takut. Sepanjang hidupmu engkau terus membangun kehadiran Tuhan. Hadirat Allah. Maka dia sendiri akan hadir dan membawa kita ke surga. Ini janji. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dan selama kita hidup di dunia ini, ada janji Tuhan. Dia akan terus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Inilah saudara, kenapa kuasa kebangkitan Kristus, pesan Paskah. Saudara, dikatakan jangan takut. Pesan Paskah yang pertama, jangan takut. Aku tahu engkau mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Jangan takut. Sepanjang engkau mencari Yesus. Katakan amin saudara. Kan ada janji-janji Tuhan yang kita boleh terima. Katakan amin saudara. Jadi yang kedua artinya apa? Kebangkitan Kristus membuktikan ya bahwa Allah berjanji dan Allah menggenapi janjinya. Katakan amin saudara. Allah berfirman. Allah melakukan apa yang difirmankannya. Itu yang pertama. Kayaknya bangga, senang, kita bisa jadi orang percaya. Jadi orang Kristen. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini dia kuncinya saudara. Yang pertama, saudara punya Tuhan. Punya Yesus yang berkuasa atas maut. Katakan amin. Saudara tidak lagi dihukum karena percaya Tuhan. Karena penghukuman Allah sudah dijatuhkan di atas kayu salib kepada Yesus. Dia yang tanggung semua. Katakan amin. Bahkan saudaraku, kebangkitannya membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas Yesus. Dan kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Janjinya sini. Lukas 24 ayat 5 dan 7 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, murid-murid mencari Yesus yang hidup di kuburan di antara orang mati. Mereka semua pergi ke kuburan Yesus. Saudara, untuk cari Yesus. Lalu malaikat Tuhan berbicara kepada mereka. Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup? Yang sudah bangkit di antara orang mati di kuburan ini. Jangan cari Yesus. Kamu tuh lupa. Kamu tidak perhatikan. Pasti kamu tidak menyimpan. Menyimak dan menyimpan daripada perkataan Yesus. Dia sendiri yang berkata bahwa bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah bicara itu berkali-kali kepada para murid, mereka nggak nyimak. Mereka akhirnya apa saudara? Mereka melakukan perbuatan yang sia-sia. Kalau kita tidak pernah menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita, hati kita, maka kita juga akan melakukan pencarian, pengejaran hidup yang sia-sia. Saudara masih ingat khotbah saya minggu yang lalu? Yesus bilang kamu jangan khawatir soal makan, minum, dan pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa, oleh orang-orang, oleh suku-suku yang tidak mengenal
yang gak punya firman Allah. Tetapi kamu harus tahu, Bapakmu tahu, Bapakmu sanggup memelihara kamu. Kamu kenali dia. Kata kuncinya adalah apa saudaraku? Saudaraku, kita harus menyimpan firman Tuhan. Kita semua harus memiliki firman Tuhan. Masukkan itu dalam hati kita. Kita harus sungguh-sungguh belajar kenali Tuhan. Kita bisa mengenal Tuhan dengan membaca Alkitab, mendengarkan, memperhatikan pengajaran khotbah firman Tuhan yang mengimpartasikan kuasa iman ke dalam hati kita. Katakan amin saudaraku. Banyak orang Kristen, ya saya juga prihatin sebagai hamba Tuhan. Saudaraku yang Kristus, kadang-kadang ya pernah satu hari nggak tahu dikasih perasaan waktu nyembah sendiri. Kayak saya langsung nangis gitu. Tuhan, sudah 23 tahun saya jadi gembala di gereja ini. Tapi saya juga sudah dari umur 17 tahun saya melayani. Lalu ketika saya mendengar cerita si A, si B, jemaat begini-begini. Dalam keadaan yang kayak begini-begini. Lalu tiba-tiba seperti kayak saya sedih. Kenapa ya Tuhan kok mereka imannya mundur, imannya gugur. Mereka semua jauh dari Tuhan. Kenapa waktu ngalami ini mereka reaksi gini, harus gini-gini. Terus saya dengar saudaraku yang begini-begini. Di hati saya, Tuhan kenapa? Ya Tuhan ajar. Mereka ibadah. Mereka pergi ke gereja. Mereka melayani. Tapi mereka tidak memperhatikan firman. Tidak menyimpan firman. Mereka tidak punya janji Tuhan di hatinya. Seperti para murid. 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Lihat mujizat. Dengar khotbah. Tetapi saudara, pada waktu Yesus, pada malam Yesus waktu mau menderita saudaraku. Semua murid-murid pergi tercerai-berai. Waktu Yesus bangkit, semuanya datang ke kubur. Inilah teguran malaikat. Kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati. Prakteknya apa? Aplikasinya tuh apa? Begini saudara. Kita bisa aja, kita mungkin saja berpikir dan berkata, ketika kita menghadapi penyakit, lalu kita mulai berpikir dan berkata bahwa penyakit ini adalah akhir dari hidup saya. Habislah sudah. Langsung putus asa. Kita kayak seperti gak punya iman. Reaksi kita sama dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Padahal kita adalah orang Kristen. Kita ada di gereja, kita melayani. Saudaraku, ingat hari ini, di hari Paskah ini saya mau katakan, ingat. Yesus Kristus sudah bangkit. Apa artinya? Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus. Roh Kudus itu diam di hati kita. Maka Roh Kudus yang sudah membangkitkan Kristus, Alkitab katakan, dia juga akan membangkitkan tubuh kita yang fana ini. Yang percaya katakan amin. Kalau Roh Kudus yang ada dalam diri kita, dia akan bangkitkan tubuh kita yang fana. Pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, Roh Kudus yang sama, kalau tubuh ini sakit dan belum waktunya untuk meninggal dunia, Roh Kudus akan sembuhkan kita dengan cara yang ajaib. Pegang ini janjinya. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Saudara, ini dia. Saya ingin saudara bisa tangkap ini. Makanya beberapa minggu yang lalu, saya bicara tentang kita ini harus mabuk oleh roh. Mabuk oleh firman Allah. Bukan mabuk agama. Kalau mabuk agama, saudara itu bahaya. Tapi mabuk oleh firman, dikuasai oleh firman Allah.
Dikuasai oleh roh, pasti kita dikuasai oleh apa? Kasih Allah. Orang yang dikuasai oleh kasih Allah, orang ini pasti dikuasai oleh firman Allah. Tidak mudah goyah. Apa yang dia lakukan, apa yang dia pikir, apa yang dia ucapkan, dia tahu ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, tidak akan sia-sia. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan atau karir. Saudara kepentok sana sini. Mungkin sedang menghadapi utang. Ya saudara karir. Saya berkata bahwa ini akhir dari hidup saya. Habislah semua. Kayak gak ada orang, gak ada pengharapan. Kenapa? Hari ini saya begitu. Ingat, Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ingat itu. Dia memberikan kita kuasa. Kuasa kebangkitannya memberikan kita kemenangan. Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya melalui kemiskinannya dia memperkaya setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Saya terus ajar saudara. Yang penting setiap hari minta dikuasai oleh apa? Damai sejahtera. Supaya saudara dan saya bisa lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saudara, yang kita tidak bisa lakukan, kita serahkan ke dia, maka dia akan bekerja. Saudara, dan memberikan hasil yang jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Yang percaya katakan amin, saudara. Ini penting. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, kalau kita tidak pernah menyimpan janji Tuhan, gak pernah nyimpan daripada firman Tuhan, saudaraku, maka kita gak akan pernah ada firman. Ya kan, kita bisa melupakan janji Tuhan itu kalau kita gak perhatikan. Makanya saya tuh selalu senang ibu bapak ya, kalau ada jemaat yang bilang, Pak, udah setahun lebih loh, saya tuh buku catatan khotbahnya Pak Sabta sekarang tuh sudah ada 6 buku. Saudara terima kasih, itu yang beritahu saya. Beberapa bilang saya udah 5 buku, saya catat tertulis Pak. Walaupun saya dikirimin PDF, tapi saya lebih mantap untuk tulis. Saya tulis ulang lagi. Untuk apa ditulis? Untuk diingat, disimpan. Katakan amin saudara, bukan disimpan di handphone, di iPad atau di buku. Sebisanya habis dicatat di buku, disimpan di hati dan pikiran saudara. Supaya apa? Kita hidup di dunia ini, kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Apa sih yang sia-sia? Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, itu adalah hidup yang sia-sia. Gak akan ada hasilnya di sana. Nah, hari ini saudaraku yang Kristus, kita semua butuh yang namanya apa? Kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus inilah yang menyebabkan seluruh janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Nah, saya ada 7 berkat Paskah. Ya kan, 7 berkat Paskah yang pertama di Mesir. Itu ditulis dari Mazmur 105 ayat 36 sampai 44. Nah, berkat ini disediakan Allah buat saudara. Ya, saya ingin bacakan saudara ayatnya, Mazmur 105 ayat yang ke-36, saudaraku. Nah, di sini dikatakan Mazmur 105 ayat 36. 1 2 3. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa apa? Perak dan emas. Dia bebas dari kemiskinan. Kaya, langsung kaya dalam semalam. Ini berkat Paskah, juga berkat keuangan. Berkat dibebaskan dari kematian kekal. Saudara saya bisa hidup, punya hidup yang kekal. Dan punya apa saudara? Spiritual connection dengan Tuhan. Saudaraku. Nah, yang ketiga di sini dikatakan saudara, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Artinya saudara, pada waktu Tuhan mereka merayakan Paskah dan Tuhan suruh keluar mereka dari Mesir. Semua yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, semua yang sakit jadi sembuh. Pada waktu mereka merayakan Paskah. Kenapa? Mereka disembuhkan karena Tuhan punya tugas buat mereka. Untuk apa? Keluar dari Mesir. Katakan amin saudara. Kalau saudara merayakan Paskah, menerima berkat Paskah, pertama dibebaskan dari maut, kedua dibebaskan dari kemiskinan, yang ketiga dibebaskan dari sakit, penyakit. Yang percaya katakan amin. Ini kado Paskah saudaraku. Terus kita baca lagi saudara sini. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar. Sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap
mereka dibentangkannya awan menjadi tudung dan api untuk menerangi mereka. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang berkat tudung perlindungan. Saudara akan dilindungi. Katakan amin saudara, nyawa kita, aset kita, investasi kita, keluarga kita, anak-anak kita, pelayanan kita, karir kita. Kalau saudara merayakan Paskah, menerima berkat Paskah, ada berkat perlindungan buat setiap kita. Lalu di sini dikatakan lagi, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh dengan roti dari langit, dikenyangkanlah mereka. Ini bicara tentang apa saudara? Tuhan berkat dipelihara. Kebutuhan hidup sehari-hari saudara itu dipelihara oleh Tuhan kalau saudara merayakan Paskah. Yang percaya katakan amin saudara. Terus dikatakan dibukanya gunung batu maka terpancarlah air lalu mengalir ke padang-padang kering seperti sungai. Ini bicara apa? Berkat sukacita air. Seger, sukacita dan lain sebagainya. Terus sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus akan Abraham, hambanya, dituntunnya umatnya keluar dengan apa? Kegirangan. Terus dan orang-orang pilihannya dan sorak-sorai berkat sukacita masih diberikannya kepada mereka. Apa saudara? Negeri-negeri, bangsa-bangsa. Sehingga mereka memiliki hasil jeripaya suku-suku bangsa agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Ini bicara tentang apa saudara? Saudara diberikan otoritas, kuasa ilahi. Ini 7 berkat Paskah. Pertama maut, dibebaskan dari maut saudara. Dibebaskan dari kemiskinan. Dibebaskan dari sakit penyakit. Diberikan tudung perlindungan. Dipelihara kebutuhannya. Diberikan sukacita ilahi. Dan diberikan apa? Kuasa dan otoritas. Saudara senang? Oh, ini berkat Paskah. Kita akan merayakan Paskah saudara dengan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita makan perjamuan. Makanya tiap hari kenapa makan perjamuan? Kita mau merayakan Paskah. Merayakan Paskah. Saudara, Yesus, perjamuan terakhir Yesus adalah pada menjelang hari Paskah. Kalau tiap hari kita rayakan Paskah, kita mau ngomong, aku mau menerima 7 kado Paskah ini. Kado yang berkat yang utuh dan sempurna. Pertanyaannya sebagai penutup adalah, bagaimana kita bisa menerima daripada berkat Paskah? Bagaimana kita bisa hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus? Efesus 3 18-20 mengatakan begini saudara. Saudara dan saya harus bisa mengenal. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin saudara. Di sini Efesus 3 ayat 18-20 menjelaskan saudara. Kuasa kebangkitan Kristus yang ada dalam diri kita, itu Roh Kudus, saudaraku, itu bekerja seturut dengan apa? Kasih. Semakin besar saudara dan saya mengenal, merasakan betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Kristus. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Sebesar itulah kuasa kebangkitan akan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin. Kuasa Kristus, kuasa kebangkitan bekerja karena ada kasih. Yesus bangkit dari kematian karena Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada kubur kosong kalau tidak ada salib di Golgota. Di mana salib bicara kasih, kubur kosong bicara kuasa. Saudara mau hidup dalam kuasa Allah? Saudara mau hidup dalam kuasa kebangkitan? Saudara, saya harus hidup dalam kasih. Saudara, saya mau kasih tahu, orang yang tidak hidup dalam kasih, orang yang kosong, orang yang lonely, yang kesepian, adalah orang-orang yang mudah. Saudara,
ditipu oleh musuh, oleh iblis. Hari ini saya ingin sebagai orang Kristen, saudara harus masukkan dalam pikiran. Katakan bersama dengan saya dikasihi oleh Tuhan. Katakan, saya dikasihi oleh Tuhan. Saya diampuni oleh Tuhan. Saya dibenarkan oleh Tuhan. Saya ini berharga di mata Tuhan. Saya ini mulia dalam pandangan Tuhan. Saya diangkat menjadi anaknya. Ini harus dibangun, saudara. Jangan merasa, saudara tahu, para korban-korban. Saya bilang nih, para bomber teroris, ini mereka adalah korban daripada siasat siapa? Siasat musuh, siasat iblis. Bagaimana seorang bisa jadi korban daripada musuh atau iblis? Merasa dibenci, merasa jadi korban, diperlakukan tidak adil. Saudara, saya mau kasih tahu, pesan Paskah adalah saudara hindari pikiran. Banyak orang benci aku, buang itu saudaraku. Saudara harus melihat salib. Lihat salib, lihat kubur kosong. Kalau semua hidup dengan kekuatan, kuasa, semangat, kemenangan, saudara harus melihat salib. Kasih. Saya merasa dikasih karena ada Allah yang mengasihi saya. Maka Allah mau saya sehat. Karena ada Allah yang mengasihi saya. Allah mau saya umurnya panjang. Karena saya punya Allah yang mengasihi saya. Allah mau supaya saya hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Berkat Paskah adalah apa? Allah mau supaya saya hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Tuhan mau saya menjadi berkat. Hari ini saudaraku yang Kristus, saudara harus bangun, saudara berkasih Tuhan. Bagaimana saudara dapatkan kasih? Roma 5 ayat 5 katakan, pengharapan tidak mengecewakan. Sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Minta Bapa dalam nama Yesus, curahkanlah kasih-Mu di hatiku. Oleh Roh Kudus saat ini. Bapa dalam nama Yesus, curahkanlah kasih-Mu oleh Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Supaya oleh kasih-Mu, aku bisa ya Tuhan hidup dalam pengampunan. Terima kasih, Kau sudah mengampuni dosaku. Dan aku mau mengampuni orang-orang yang bersalah padaku ya Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang letih lesu dan berbeban berat, biarlah mereka mendapatkan semangat baru. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan sekarang. Terima kasih untuk Engkau ya Tuhan. 7 berkat Paskah ini. Terima kasih. Kebangkitan Kristus menandakan bahwa kami dibebaskan dari maut. Kami dibebaskan dari kemiskinan. Kami dibebaskan dari sakit penyakit. Kami diberikan tudung perlindungan. Ada pemeliharaan Tuhan setiap kebutuhan kami. Kau berikan sukacita membuat setiap kami. Dan Kau berikan otoritas. Terima kasih Tuhan, kami terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan siapkan hati kami. Merayakan Paskah. Kami mau terima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Ke-7 berkat Paskah ini. Pada waktu kami makan perjamuan kudus ini, kami akan terima 7 kado Paskah. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara, kita akan makan perjamuan kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Mari saudaraku, Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami boleh merayakan Paskah lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas maut. Makasih untuk salib. Setiap kali kami berkata salib, kami melihat salib Kristus. Kami melihat betapa besar kasih Allah.
Engkau ampuni dosaku ya Tuhan. Engkau benarkan, Engkau bebaskan aku dari segala hukuman, penghukuman kekal. Engkau terima kami Tuhan sebagai anak-Mu. Terima kasih. Kebangkitan Kristus membuktikan setiap firman Allah, setiap janji Tuhan itu akan digenapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu pada saat ini akan membangkitkan semangat setiap kami Tuhan. Membangkitkan kembali pengharapan kami Tuhan. Kasih kami Tuhan. Makasih Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga Bapak. Pulihkan setiap rumah tangga Tuhan. Satukan lagi di masa Paskah ini. Tuhan, hubungan-hubungan yang retak Tuhan pulihkan lagi. Semua anak-anak-Mu yang sakit semua disembuhkan ya Tuhan. Biar seluruh ya orang-orang terdekat kami, orang yang kami kasih, semuanya menerima keselamatan jiwa dan hidup yang kekal ya Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia akan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibenterkan dari darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Paskah dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan ya Tuhan kepada mereka semua. Saat ini Tuhan kami akan bawa persembahan Paskah kami, persembahan persepuluhan kami, persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah ini Tuhan sebagai ya Tuhan ungkapan kasih kami kepadamu yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati saudara semuanya. Haleluya.